Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membaca kitab Al-Muqtatafatu li Ahlil Bidayah Al-Faqir ilallah Marzuki Mustamar, yang diberikan menurut Ki Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Babul awal, bab yang pertama, Fadailul Quran, kelebihan Al-Quran, wa surin dan surah, wa ayatin dan ayat makhsusah yang dikhususkan. Ra'a ba'dun nas, telah melihat sebagai manusia, anna qira'atul Qur'ani biduni fahmi, sesungguhnya membaca Al-Quran dengan tidak faham maknahu, akan maknanya, lawin la fa'idatin fih, makna perlogat dan tidak faedah padanya, wala sawabin, dan tidak perlu pahala. Hal hadza sahih, adakah ini sahih? Ini jawabannya dalam hadis rawahu Muslim yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Daripada Abi Umamah, reda Allah daripadanya Abi Umamah, sami'atu, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu akan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Tidak berarti dalam hadis ini amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ini hadis bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Walam ya'mur huna bitafsiri wala tarjamati, dan tidak menyuruh Nabi pada sini dengan tafsir dan tidak perlu terjemah. Fal qiraatu, maka bacaan, fal qiraatu wahidiha ibadah, maka membaca salah satunya adalah ibadah. Yusabu alaiha, diberi pahala untuk membacanya, qari wa yastahiqu syafa'atu minhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, dan berhaklah mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya dalam hadis ini, dalam hadis itu Rasulullah tidak menganjurkan paham dengan tafsir, walaupun tidak paham dengan terjemah, asal dibaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala, juga pun nanti akan mendapatkan Al-Quran yang menjadi sahabat daripada Al-Quran itu sendiri, itu akan mendapatkan dapat diberi syafaat nanti di hari kiamat. Juga Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, yang diriwayatkan hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ini artinya kalau kita mau cari dua hadis yang berurutan, kita lanjutkan kepada yang lain, mungkin masih banyak. Kalau kita mencari kepada hadis-hadis itu, maka risiko yang pertama sekali itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan membaca Al-Quran, walaupun tidak tentu artinya dawa, tetapi selagi masih kita baca Al-Quran itu, insya Allah kita nanti mendapatkan syafaat. Dengan artian adalah di samping itu kita tetap belajar tarikh tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran kita pelajari? Yang pertama, kalau kita pemula belajar Al-Quran, yang akan kita pelajari itu adalah tata cara membaca Al-Quran.
Kalau bahasa biasa dimulai dari Iqra atau dulu juz amma, huruf hijaiyah yang 30. Lah selesai huruf hijaiyah baru tentu baris atas, ada baris bawah, ada baris depan, tanu mati sampai penyambung. Lah sudah bisa membaca Al-Quran, kita belajar makharijul huruf. Artinya tempat keluar huruf Al-Quran dalam tata bacaannya. Yang kedua, lah sudah kita baca dengan tata cara membacanya, lah makharijul hurufnya bagus, baru masuk kita kaidah tajwid. Artinya mana yang panjang, mana yang pendek, nama yang danggung, mana yang ya tidak danggung, mana yang idgham dan mana yang ifa. Itu kaidah tajwidnya. Nah, setelah pandai lah bisa kita membaca Al-Quran, lah bisa kita membaca makhrajnya rancak, sifat hurufnya rancak, lah masuk kita kajian tentang masalah kaidah tajwid lah bisa loh. Baru masuk kalau bisa kita tambah dengan nazam. Artinya nazam itu adalah seni baca Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran sesuai kata Rasulullah, zinul Quran biaswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Tapi rancak lo kini kau cara membacanya. Walaupun kita ambil bertalaki atau kita ambil pedoman kepada ulama-ulama Timur Tengah, sesuaikan dengan yang Arabi iramanya, bukan Ajami. Lah sudah kita paham itu, sudah itu baru masuk kita kepada tafsir alih bahasa. Alih bahasa itu adalah dari contoh dari dalika, artinya adalah isim sarah itu. Sudah itu beko kitabu itu Alkitab, kitab itu beko sudah alih bahasa. Sinan tu supaya nak dapat makna yang tersirat. Makna yang tersirat itu perlu kita tantanan sastra Arab. Sastra Arab itu termasuk ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu mantiq, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan. Termasuk dan cabang-cabangnya itu. Nah, guna untuk apa? Supaya kita paham. Contoh, dalam bahasa Arab itu alima artinya bahasa awaknya mengetahui. Nah, kalau ketika kita alihkan dalam bahasa ilmu syaraf tentang masalah di bab tasdid alima itu jadi allama bab taf'il. Bukan mengetahui lagi artinya adalah mengajarkan. Kenapa mengajarkan? Sebab dia alim bab taf'il itu padahnya bagi taksir, dek banyak ilmu baru diajarkan. Yang ketiga, ketika kita masuk kepada bab tafa'ul yang ta'allama yata'allamu ta'alluman, maka berubah makna menjadi mempelajari. Karena di sini itu adalah pedawanya bagi takalluf yang artinya menuntut hasil bekas sesuatu. Nah, itu perlunya kita belajar. Nah, dari situ kita memahami konsep. Tidak bisa kita menerjemahkan Al-Quran menurut yang dituliskan di kemana, atau kita akalkan dengan otak kita, itu tidak bisa. Kita harus mempelajari ilmunya. Setelah kita mempelajari ilmu tafsir maknanya, tersirat, baru bisa kita memahami. Maka itu penting kita dalam apapun ilmu itu, baik ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, kita tetap masih belajar. Dan masih banyak proses yang lain. Nanti masih ada namanya qiraatus sab'ah. Cara membaca yang berbeda, seperti ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhe, ada yang baca alaikum, ada yang baca alaikumu. Itu juga ilmunya. Jadi artinya kalau kita tidak paham, mari kita lebih banyak belajar. Sebab apa yang ditakutkan, jangan sampai kita mudah menyalahkan orang lain, sementara ilmu-ilmu kita tidak ada sampai situ. Kadang cara membaca saja kita lah salah, apalagi cara pemahaman atau cara makna. Itu makanya yang penting kita belajar. Kalau tidak bisa kita mempelajarinya sesuai kata Nabi, kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takun rabi'an. Adalah kamu itu orang yang mengajar, kau banyak ilmu ajaran. Au muta'aliman, kalau kurang ilmu beraja. Au sami'an, paling kurang orang mandanga. Wala takun rabi'an, dan janganlah kamu orang kafir. Maja ndak do, baraja ndak namuh, mandangan ndak satu, itulah patuhli kata Nabi. Itulah orang yang akan binasa. Dia kesimpulannya adalah kalau kita menerjemah Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang kadim, yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad perkataan malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Maka oleh karena itu ilmunya luas, makanya tidak bisa alun berkon nasih dan mansuh, khas dan am dalam ilmu fikih. Masih banyak Al-Quran tulis. Makanya kalau tidak paham, rancak kita belajar supaya jalan lebih ditempuh bana etang kada buat sesuai dengan kaidah
kaidah